Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel PGMI D3 IAIN Jember 2018. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat penelitian. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research, yang berarti kembali, dan search yang artinya mencari. Nah, dengan demikian research berarti mencari kembali. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika. Penelitian suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Ada beberapa pakar yang menjelaskan tentang penelitian. Yang pertama yaitu Surjono Sukanto. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten, serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran. Ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya. Jadi sama saja dengan memecahkan sebuah masalah yang dibingungkan oleh seseorang. Yang kedua yaitu Sanapiah Faisal. Penelitian adalah suatu aktivitas di dalam menelaah suatu problem dengan mengemukakan metode ilmiah dengan secara tertata serta sistematis untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang bisa diandalkan kebenarannya tentang dunia alam serta juga dunia sosial. Nah, yang ketiga yaitu penelitian adalah usaha di dalam menemukan segala sesuatu untuk dapat mengisi kekosongan atau juga kekurangan yang ada dan menggali lebih mendalam apa yang sudah ada, mengembangkan serta memperluas, dan juga menguji kebenaran dari apa yang sudah ada tetapi kebenarannya masih diragukan. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat penelitian itu adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan logis yang dapat dilakukan melalui kajian empiris serta pengamatan di lapangan secara langsung menggunakan metode-metode ilmiah yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi penelitian. Selanjutnya adalah dimensi penelitian. Di dalam dimensi penelitian ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama itu adalah tujuan penelitian. Nah, di dalam tujuan penelitian ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah penelitian eksploratif. Yang mana adalah penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali data dan informasi mengenai isu-isu baru yang bertujuan untuk memperdalam penelitian lanjutan. Biasanya peneliti menggunakan penelitian eksplorasi ini untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Nah, dalam penelitian eksploratif ini pada umumnya dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan apa. Contohnya, apa sesungguhnya fenomena sosial yang terjadi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan sebagai gambaran tentang fenomena sosial secara detail. Nah, penelitian ini biasanya berfokus pada pertanyaan bagaimana, how, dan juga siapa, who. Bagaimana fenomena tersebut terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya. Itu. Kemudian yang ketiga ada penelitian eksplanatif. Nah, penelitian eksplanatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan penjelasan pertanyaan. Mengapa? Why? Seperti itu. Yang kedua adalah kegunaan penelitian.
Nah, di dalam kegunaan penelitian ini dibagi lagi menjadi dua penelitian, yaitu penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Nah, penelitian dasar adalah penelitian murni yang menyediakan dasar-dasar pengetahuan dan juga pemahaman yang dapat digeneralisir pada beberapa masalah dan juga wilayah kajian. Nah, fokus penelitian ini adalah untuk menolak atau menerima teori-teori yang telah memberikan penjelasan seperti mengapa suatu fenomena sosial itu terjadi, kemudian apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan juga mengapa hubungan sosial mengikuti cara tertentu, dan mengapa masyarakat mengalami perubahan. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penerapan dan juga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan isu-isu tertentu, seperti untuk menjawab social problem solving. Nah, di dalam penelitian terapan ini ada beberapa jenis penelitian terapan. Yang pertama itu ada action research, adalah penelitian terapan yang memperlakukan pengetahuan sebagai kekuatan dan juga menghapus garis pemisah antara penelitian dan juga tindakan sosial. Kemudian yang kedua ada social impact assessment, merupakan bagian dari analisis dampak lingkungan yang juga seringkali diperlakukan untuk menaksir dampak sosial yang akan timbul atau menganalisis dampak sosial yang terjadi karena adanya suatu proyek atau penerapan suatu kebijakan tertentu. Kemudian yang terakhir ini ada evaluation research. Nah, penelitian jenis ini biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah kebijakan atau program ini bekerja sebagaimana seharusnya? Seperti itu contohnya. Kemudian evaluation research ini mengukur efektivitas dari suatu kebijakan, program atau cara melakukan sesuatu. Penelitian ini dapat berbentuk deskriptif, eksploratif, maupun eksplanatif. Dimensi penelitian yang ketiga ada waktu dalam penelitian. Nah, waktu dalam penelitian ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada cross-sectional, adalah dengan menggunakan pendekatan snapshot atau observasi yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada longitudinal research. Nah, pada jenis waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama atau disebut dengan observasi lebih dari 1 kali. Kemudian yang ketiga itu ada case study, biasanya disebut dengan studi kasus, pada umumnya digunakan pada penelitian kualitatif, sedangkan cross-sectional dan longitudinal research digunakan pada penelitian kuantitatif. Selain berbeda dengan yang dua tadi, nah case study ini mengutamakan kedalaman dari data penelitian tersebut, sehingga seringkali memerlukan waktu yang relatif lama. Data penelitian yang diperoleh dari penelitian ini selain mendalam juga biasanya beragam dan juga sangat detail. Case study ini pada dasarnya tidak identik dengan penelitian kualitatif, namun hampir seluruh penelitian kualitatif berusaha membangun konstruk berdasarkan kedalaman dan juga detail pengetahuan dari kasus-kasus. Dimensi penelitian yang terakhir ini adalah teknik pengumpulan data. Nah, data penelitian ini dibedakan menjadi data kuantitatif yang merupakan angka-angka dan juga ada data kualitatif yang berupa kata-kata dan juga gambar-gambar. Nah, pada data kuantitatif ini ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada eksperimen.
Pada penelitian ini mengikuti prosedur dan kaidah sebagaimana penelitian dalam ilmu alam. Pada ilmu sosial, eksperimen ini dilaksanakan di laboratorium maupun di kehidupan nyata. Biasanya, penelitian ini hanya melibatkan sedikit orang yang diamati dan dikaji untuk menjawab pertanyaan yang terumuskan secara baik. Dalam sebagian besar eksperimen, peneliti membagi orang-orang yang diteliti dalam 2 kelompok atau lebih. Kemudian, 2 kelompok tersebut diberikan perlakuan yang sama, kecuali salah satu kelompok tersebut mendapatkan perlakuan khusus sebagai sesuatu yang akan diamati. Selanjutnya, peneliti ini mengukur perubahan atau reaksi yang terjadi pada kedua kelompok tersebut. Nah, dengan mengontrol lingkungan kedua kelompok dan perlakuan tertentu pada satu kelompok tersebut, peneliti dapat menyimpulkan hubungan antara perubahan perilaku dan juga perlakuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada survei. Survei ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara dengan sejumlah sampel penelitian. Nah, dari data yang dikumpulkan, selanjutnya oleh peneliti diringkas dalam bentuk presentase, tabel, ataupun grafik. Nah, hasil survei tadi, meskipun diperoleh dari sejumlah sampel, namun dapat digeneralisasikan untuk populasi penelitian. Survei ini biasanya dilakukan untuk penelitian deskriptif dan juga eksplanatori. Nah, kemudian yang ketiga ini ada konten analisis. Nah, konten analisis ini adalah teknik untuk menjelaskan informasi atau isi dalam materi yang tertulis ataupun terwujud seperti simbol baik simbol itu gambar, film, ataupun lirik lagu. Nah, dalam teknik ini, pertama kali peneliti mengidentifikasi tubuh dari materi untuk dianalisis. Kemudian menciptakan sistem untuk merekam aspek-aspek khusus dari materi tersebut. Nah, sistem ini dapat juga mencakup perhitungan berapa sering kata-kata tertentu disebutkan dalam materi tersebut. Nah, akhirnya peneliti merekam apa yang sudah ditemukan dalam material. Peneliti ini seringkali mengukur informasi dalam teknik ini dalam bentuk bilangan dan menampilkan dalam tabel atau grafik. Kemudian pada data kuantitatif yang terakhir ada exciting statistik. Nah, dalam teknik ini peneliti pertama-tama memilih sumber-sumber data yang sudah terkumpul dan juga peneliti seringkali dalam bentuk laporan pemerintah atau hasil-hasil penelitian. Nah, peneliti ini kemudian mengorganisir kembali atau mengkombinasikan berbagai informasi dengan cara baru. Nah, untuk mengarah kepada pertanyaan penelitian. Itu pada data kuantitatif. Kemudian pada data kualitatif ada 2. Yang pertama, file research. Nah, file research ini dimulai dengan perumusan gagasan atau topik yang dapat berubah. Nah, selanjutnya peneliti ini memilih kelompok sosial atau lokasi untuk diteliti. Setelah peneliti mendapatkan akses terhadap kelompok atau lokasi tersebut, maka peneliti ini mengadopsi setting peran sosial dan juga melakukan penelitian. Nah, data-data dicatat dalam penelitian ini sangat detail karena informasi-informasi penting dicatat dari hari ke hari. Selama proses pengamatan ini, peneliti selalu mempertimbangkan apa yang sedang ia teliti dan juga selalu mempertajam fokus dari topik atau gagasan yang dibawa dalam penelitian. Nah, tahap akhir dari penelitian ini adalah ketika peneliti telah meninggal lokasi penelitian. Ia kemudian membaca ulang semua tulisan dan menyusun laporan. Nah, file research ini biasanya digunakan untuk penelitian eksploratif dan juga deskriptif. Sangat jarang dilakukan untuk penelitian eksplanatif. Nah, yang terakhir ada historical comparative research. Nah, pada penelitian ini menjelaskan aspek-aspek kehidupan di masa yang telah lalu atau melampaui berbagai budaya yang berbeda. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang
Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Ada beberapa jenis-jenis penelitian kuantitatif, diantaranya adalah 1. Penelitian survei. Penelitian survei adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada, diajukan atau sesuai dengan masalah yang sudah diamati. Penelitian survei juga merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menilai kebutuhan dan menetapkan tujuan atau untuk menentukan apakah tujuan tertentu telah terpenuhi. Yang kedua yaitu penelitian korelasional. Ini adalah penelitian non-eksperimen yang tidak dapat mengkonfirmasi suatu hubungan kausal meskipun dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan kausal yang kompleks. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat memanipulasi variabel independen dan hasil penelitian dievaluasi berdasarkan validitas kesimpulan statistik dan validitas eksternal. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimental, di mana penelitian ini adalah penelitian yang secara ketat mengikuti suatu desain penelitian ilmiah. Penelitian eksperimental bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Peneliti di sini mengumpulkan data dan hasilnya akan mendukung atau menolak hipotesis. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif berupaya mengidentifikasi hubungan kausatif antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, hubungan antara variabel lebih sugestif daripada berupaya membuktikannya, sebab peneliti di sini tidak memiliki kontrol penuh terhadap variabel independen. Perbedaan antara penelitian kausal komparatif dan korelasional ialah studi kausal komparatif melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel independen, sedangkan studi korelasional melibatkan dua atau lebih variabel dan satu kelompok saja. Asumsi dasar penelitian kuantitatif. Asumsi dasar penelitian kuantitatif di sini yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dalam satu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut. Gejala yang dimaksud yaitu gejala sosial yang dilihat sebagai sesuatu yang nyata. Contohnya, pada lagu karangan Até Mahmud, "Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru." Pada karangan lagu tersebut bahwa terlihat sesuatu yang nyata yaitu pelangi yang memang ada keberadaannya dan memiliki keindahan serta warna-warni yang terbentang di langit yang biru. Lanjut yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan dan pembenaran. Suatu studi tentang pengetahuan, epistemologi berkaitan dengan banyak pertanyaan. Epistemologi berbicara mengenai hakikat ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan pada kalimat awal paragraf ini. Nah, seperti di ontologi di sini, paragraf awal bisa dilihat di sini. Jika dihubungkan dengan ontologi, nah, pengetahuan dimaksud terkait dengan gejala yang nyata. Nah, bisa dilihat di uraian pertama yaitu ontologi di sini sesuatu yang nyata. Contoh pada karangan Até Mahmud ini. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia diatur juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Sejak kecil, seorang anak
akan dipengaruhi pandangan orang tua atau gurunya. Seorang anak kecil ketika diminta menggambar pemandangan akan diarahkan menggambar gunung, pohon, sawah, matahari, dan awan oleh orang tua ataupun gurunya. Yang keempat, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Dalam melakukan sebuah penelitian, pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Tujuan melakukan penelitian adalah menjelaskan sebuah gejala dan menentukan sebuah hukum yang universal. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai konsep dasar penelitian. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis di komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum.